Kita bersyukur juga ini merupakan perjamuan kudus kita yang terakhir di tahun 2021. Oleh sebab itu kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Akhirnya saya mau mengundang kita semua mengangkat pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya. Di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Kasih
kasih Bapa, Kau Allah yang maha tinggi, Kau Allah yang maha besar, tapi juga Engkau yang duduk bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami datang mengucap syukur kepadamu, kami datang ingin memuji-Mu, kami datang ingin mendengarkan suara-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami membebaskan Roh-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami pada saat ini, karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu, saat ini Engkau sanggup membereskan setiap perkara-perkara kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biar setiap mata boleh melihat, biar setiap hati boleh merasakan betapa besar, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai setiap kami dengan Roh-Mu. Bertahtalah atas setiap puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga boleh membawa kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Kita bersyukur pada saat ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Serahkan
mengarahkan kekuatannya, tidak ada yang dapat melawannya. Haleluya. Kita sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat pujian yang mengatakan, Kau Allahku yang setia, sekalipun aku dalam lembah kelam. Haleluya. Aku percaya Tuhan, Immanuel, Allah tetap besertaku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Lembah gelap, Namun tanganmu selalu, namun tanganmu selalu menopang hidupku. saat ku dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Terus selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, Namun tanganmu Tuhan, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti
sepertimu Yesus. Engkau Allah yang setia. Ya, tiada Tuhan. Ya, haleluya. Naikkan pujian ini. Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Janjimu ya dan amin Tuhan. Ya, kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Engkau Allah yang setia. Janji-Mu bagi kami, janji-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu selalu ada buat setiap kami. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, kami tidak takut Tuhan, karena damai sejahtera-Mu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih pagi hari ini, pagi yang indah, kami boleh menikmati kembali Tuhan hadirat-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Dan lebih, kami mau siapkan hati kami buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami buat Engkau pagi hari ini. Bentuklah kami seturut kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Tidak terasa waktu yang kita jalani. Hari lepas hari berlalu dengan begitu cepat. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Di bulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Itu artinya apa? Hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2021 ini. Dan kita akan menuju kepada tahun yang baru, tahun 2022. Saya percaya dan saya berharap setiap kita terus tetap setia dalam Tuhan, terus setia dalam beribadah, terus setia dalam berharap kepada Tuhan. Amin. Kita percaya kalau kita terus pegang janji Tuhan, kita akan meraih kemenangan. Bukan hanya tahun ini Tuhan memberkati setiap kita, tahun 2022 juga berkat sudah menanti kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya akan memberikan judul Yesus sumber damai sejahtera. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, saya akan bacakan buat setiap kita pada kesempatan pagi hari ini. Simak baik-baik kebenaran firman Tuhan, resapi, renungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan yang luar biasa.
yang di dalamnya ada janji Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak semakin baik, Tuhan bilang ada damai sejahtera yang diberikan bagi kita. Yohanes 14 ini di dalam perikopnya dikatakan judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Tadi dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bukan hanya itu, tapi dikatakan ku berikan bagimu, bagi saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan ingatkan kembali firman Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan buat setiap kita berbeda dengan dunia berikan. Oleh sebab itu, ketika damai sejahtera itu ada dalam hidup kita, firman Tuhan juga ingatkan kita, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kita meraih masa depan tahun 2022 bersama dengan Yesus. Ada tantangan pasti. Tetapi ketika ada damai sejahtera dalam hati kita, damai sejahtera yang daripada Yesus, kita akan melewati setiap hari dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, apa yang terjadi hari-hari ini, kita menyaksikan, kita melihat, kita mendengar di dunia ini, bahkan di Indonesia, negara yang kita cintai ini, ada banyak orang yang mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana orang berjalan dalam situasi lembah kekelaman. Seperti pujian tadi. Mengapa dikatakan bayang-bayang kekelaman? Karena di dalamnya ada banyak ketakutan. Ada banyak kekhawatiran. Ada banyak kebimbangan. Ada banyak keraguan-raguan. Ada banyak hal yang membuat mereka takut. Ketika belum ada virus COVID-19, dunia sudah semakin berat. Ditambah lagi dengan keadaan di mana ada virus COVID-19 yang orang banyak sebagian menyebutnya dengan adanya roh kematian. Mengapa dikatakan ada roh kematian? Karena dampak paling buruk dari virus ini adalah kematian. Kematian di sini bukan saja berbicara kematian tubuh ini, fisik ini mati dikuburkan karena virus ini. Tapi juga mematikan hidup rohani setiap orang percaya. Mengapa? Karena ada banyak orang tidak lagi dapat beribadah. Ya. Ada kerinduan dalam hatinya mau beribadah, tetapi karena keadaan, kondisi, situasi tidak memungkinkan. Akhirnya tidak lagi dapat beribadah. Berapa banyak orang percaya hari-hari ini mengalami kekeringan rohani dan kematian rohani. Kematian ini berbicara juga, COVID ini mematikan banyak pekerja-pekerja yang tidak lagi dapat bekerja, berusaha. Ya. Banyak pengangguran di mana-mana, usaha menjadi kandas, bisnis menjadi tidak berhasil. Ada banyak negara-negara yang menjerit karena kerugian akibat COVID ini. Dan juga mematikan rencana-rencana banyak orang. Mungkin setiap kita berkata nanti saya tahun ini mau pergi ke sini, saya mau membuat ini, membuat itu. Tetapi karena keadaan seperti ini, semuanya tidak dapat terlaksana. Ya. Ada banyak ketakutan. Keadaan seperti ini membuat orang menjadi tidak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Rasa gentar, khawatir, bimbang, takut menghantui siapapun juga. Dan ada satu hal yang dicari hari-hari ini oleh banyak orang. Apa itu? Rasa damai. Damai sejahtera. Ada banyak orang mencari damai sejahtera. Ada banyak orang mau menemukan damai sejahtera. Tetapi mereka
tidak mendapatkannya. Karena mereka salah mencari. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini ingatkan kita bahwa damai sejahtera yang sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saya ingat sebuah pujian mengatakan begini. Ini pujian yang sungguh lama, tapi pujian ini memberkati. Ya. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah jurang ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tak ku dapatkan, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan cari damai di tempat yang lain-lain. Damai yang dunia berikan, firman Tuhan katakan berbeda dengan Yesus berikan. Karena damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita membaca dalam Yohanes 14:27 ini, dijelaskan ada dua sumber damai sejahtera. Tadi saya katakan yang pertama, damai sejahtera yang Yesus berikan. Lalu yang kedua, ada damai sejahtera yang dunia berikan. Lalu kepada siapa sebenarnya damai sejahtera diberikan? Damai sejahtera sesungguhnya diberikan buat semua orang yang ada di dalam dunia ini. Karena sesungguhnya setiap orang adalah orang-orang yang pencari damai. Tetapi persoalannya, pilihannya adalah ada buat setiap kita. Apakah kita mencari damai yang ada di dalam Yesus? Ataukah kita mencari damai sejahtera yang ada di dalam dunia ini? Karena Yesus katakan, damai sejahteraku tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau kita membahas ya, apa sih yang namanya damai sejahtera dari dunia itu? Damai sejahtera dari dunia, saya katakan adalah damai sejahtera yang palsu. Apa itu damai sejahtera yang palsu? Karena kesenangannya sementara, tidak kekal, hanya sementara, tidak selama-lamanya. Damai sejahtera dunia itu dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Damai sejahtera dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Dikatakan begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera yang dunia berikan tidak untuk selama-lamanya. Sebentar saja ada, sebentar saja akan lenyap. Hanya membuat kita terpukau sementara, tetapi akhirnya sesuatu yang menakutkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, orang yang belum mengenal Tuhan berpikir bahwa sumber damai sejahtera itu ada pada apa yang mereka miliki. Mereka berkata, saya punya uang banyak Pak, saya punya harta banyak Pak, saya punya titel banyak Pak, saya punya kedudukan tinggi Pak, itulah yang membuat saya damai. Saya punya rumah yang mewah Pak, saya punya popularitas Pak, saya punya banyak harta kekayaan Pak. Orang dunia berkata seperti itu. Itulah yang membuat saya damai sejahtera. Damai sejahtera yang kelihatan, yang dapat dilihat mata, yang bergantung kepada kondisi situasi. Padahal semua itu dikatakan tidak untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, mungkin hari ini kita berkata seperti itu, kita punya semuanya, saya punya semuanya, semuanya berlimpah. Tetapi ketika semuanya berlalu, masih adakah damai sejahtera dalam hati kita? Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada banyak orang hari-hari ini begitu termenung, sedih, seorang diri. Ya. Walaupun dia banyak memiliki harta, kekayaan, tetapi sepertinya hidupnya kosong. Tidak ada yang dia dapat banggakan. Karena apa? Damai sejahtera yang dia miliki disandarkan kepada apa yang dia miliki, bukan disandarkan kepada Yesus. Ada sebuah lagu dunia yang dipopulerkan oleh Kus Plus, lagu lama. Lagu ini salah satu liriknya berkata begini: hidupku selalu sepi. Hidupnya sepi, Bapak Ibu. Ya. Tiada yang menemani, aduh sepi, kasihan. Padahal apa yang dia mau dia bisa. Dia memiliki banyak hal yang mendukung untuk dia dapat melakukan banyak hal. Tetapi mengapa? Dia berkata, hidupku selalu sepi, menjerit dalam hatiku. Ku hibur selalu diriku, bernyanyi sedih dan pilu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, itulah damai sejahtera yang dunia berikan. Sementara, tidak kekal, sebentar saja akan hilang. Lalu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, apa damai sejahtera yang Yesus berikan? Di dalam Alkitab katakan damai sejahtera Yesus berikan itu berbeda dengan yang dunia berikan. Damai sejahtera dikatakan dalam bahasa Ibrani shalom. Di dalam bahasa Yunaninya di situ ditulis eirene. Damai sejahtera Yesus yang timbul dari dalam hati kita. Bukan dari hal apa yang kita lihat, tetapi dari dalam hati kita. Damai sejahtera Yesus yang mengalir dalam hati kita, tidak dipengaruhi dengan apapun juga yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita pandang. Apapun situasi, kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, berat, sulit, susah, kecewa, apapun itu. Kalau damai sejahtera dari Yesus ada dalam hati kita, tidak akan mempengaruhi apapun juga. Karena kita tahu kita punya Allah yang selalu memberikan penghiburan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun ada masalah apapun, damai sejahtera Yesus itu yang selalu menjaga hati kita. Untuk selalu kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Bisa Bapak Ibu berkata seperti itu, tak kala himpitan ada dalam hidup kita. Masalah ada dalam hidup kita. Ada banyak orang mungkin yang mengecewakan kita, menyakiti kita. Kita masih berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Keadaan seperti ini boleh Engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Karena aku tahu, aku punya Allah yang besar. Kalau orang punya damai sejahtera dari Yesus akan dapat berkata seperti itu. Terima kasih Tuhan. Karena apa yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku sesungguhnya membentuk aku untuk aku timbul menjadi emas yang murni. Ya. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 48 ayat 18 di situ dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi kuncinya apa? Alkitab katakan Yesaya 48:18 ini kita harus perhatikan perintah Tuhan.
Ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu dikatakan tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut. Luar biasa. Damai sejahtera yang Yesus berikan tidak membuat kita gelisah dan gentar. Tadi Yohanes 14 ayat 27 bagian terakhir dikatakan ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah ada di saat-saat situasi kita mungkin menghadapi sesuatu yang membuat kita resah dan gentar. Sepertinya begitu berat, sepertinya ada sebuah hal yang menghalangi kita untuk kita maju melangkah. Tetapi ketika ada damai sejahtera dalam hati kita, damai sejahtera yang Yesus berikan, kita dapat melewati semuanya itu. Karena apa? Dikatakan Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu menjaga hati kita. Ya. Apapun yang kita rasakan hari ini, kecewakah, sedihkah, cemas, khawatir, takut dengan keadaan hari-hari ini, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menjaga hati kita untuk kita tetap berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, sampai hari ini pemeliharaanmu sempurna buat aku. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, damai sejahtera yang Yesus berikan itu tidak berkesudahan. Yesaya pasal ke-9 ayat 6, damai sejahtera tidak berkesudahan. Artinya damai sejahtera itu tidak hanya bertahan tak kala kita ada dalam dunia ini, tetapi terus sampai kita nanti ada di surga. Ya. Tidak berkesudahan damai sejahtera yang Yesus berikan. Pujian mengatakan begini Bapak Ibu. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang Dia jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Pujian lama yang memberkati. Kenapa saya bisa? Nenek saya, mama saya almarhumah sering nyanyi lagu seperti ini. Saya hanya mendengar, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan luar biasa adanya. Oleh sebab itu, jangan pilih damai sejahtera yang dunia berikan, tapi pilih damai sejahtera yang Yesus berikan. Amin. Saya mau memberikan beberapa hal. Bagaimana sih Pak untuk kita dapat meraih damai sejahtera yang Yesus berikan itu? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang teguh. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 di situ dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Wah, kalau kita mau memiliki damai sejahtera daripada Yesus, miliki hati yang teguh. Hati yang teguh lawannya apa? Hati yang tawar. Hati yang teguh itu lawannya hati yang tawar. Hati yang tawar itu timbul dari ketakutan dan ketidakpercayaan kita. Ketika timbul kekhawatiran, ketakutan, itu namanya hati kita sudah mulai tawar. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita kadang-kadang mendengar hal-hal yang iblis itu membohongi kita. Dengan sesuatu hal yang kecil saja, kita sudah mulai tawar. Padahal ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau memiliki damai sejahtera, yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang teguh. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17 di situ dikatakan, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jelas firman Tuhan katakan hal ini. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu apa sih? Kita harus berpikir benar. Kita harus berkata benar. Kita harus bertindak benar. Ya. Kalau kita tahu sesuatu hal ini yang kita lakukan berdosa, Tuhan tidak mau kita lakukan, jangan kita lakukan. Tapi Pak, gak ada yang lihat. Oke, gak ada yang lihat. Yesus melihat. Ya. Dosa adalah dosa. Tidak bisa pakai tawar-menawar. Tapi Pak, ini kan kecil. Gak ada kecil, gak ada besar. Dosa tetap dosa. Ya. Kita harus berkata benar, berpikir benar, bertindak benar. Karena Tuhan mau ketika kita mau memiliki damai sejahtera, kita harus hidup di dalam kebenaran. Hal yang ketiga, kita harus percaya kepada Yesus. Tadi tema tadi dalam Yohanes 14:27 di situ katakan bahwa damai sejahtera Yesus itu tidak sama seperti yang damai sejahtera dunia berikan. Percaya, pegang. Damai sejahtera dikatakan ku berikan. Bukan hanya ditinggalkan buat setiap kita, tapi diberikan. Kalau diberikan, persoalannya adalah kita mau meraih apa tidak damai sejahtera itu. Kita mau ambil atau tidak. Atau kita memilih damai sejahtera yang tidak dari Tuhan. Ya. Kita harus percaya janji Tuhan, ya dan amin. Kalau dia berkata dia tidak akan tinggalkan, dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Kalau dia berkata dia akan menolong, dia pasti akan menolong kita. Kalau dia katakan dia akan menyertai setiap kita. Apa yang membuat kita bimbang hari-hari ini? Raih damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Hal yang keempat, yang terakhir yang mau saya katakan. Bagaimana kita dapat meraih damai sejahtera? Kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap bersyukur dengan apapun juga. Amin. Tetap berdoa, tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, Filipi 4 ayat 6-7, ayat terakhir pada kesempatan pagi hari ini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mau meraih damai sejahtera dari Yesus, amin. Kita nikmati damai sejahtera dari Yesus. Damai sejahtera yang luar biasa, yang dunia tidak berikan, tapi kita mendapatkan di dalam Yesus Kristus. Raih damai sejahtera melewati 2021. Kita percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu ada buat setiap kita. Amin. Firman Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Sebelum sebentar mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari tundukkan kepala kita buat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau ingatkan kami kembali untuk kami dapat meraih damai sejahtera yang bukan dunia berikan, tapi damai sejahtera yang Engkau berikan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika damai sejahtera itu ada dalam hidup kami, kami memiliki sesuatu yang luar biasa karena Engkau ada dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami menjalani hari-hari kami ada bersama dengan Yesus. Damai sejahtera-Mu Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.